Welcome to The 30 Talk. Gue Raras dan gue Tera. Kita sudah ada di episode ketiga. Yeay, kita bahas apa nih kali ini? Kita tuh 2 episode kemarin udah banyak ngomongin soal relationship. Walaupun relationship sebenarnya arti katanya adalah hubungan ya, bisa antara general dua manusia. Tapi kali ini mungkin seru kali kalau kita ngomongin soal friendship atau pertemanan. Menarik. Usia 30-an berteman, ada perubahan gak sih? Gue sih ngerasanya iya kalau di gue, karena semakin kesini secara kuantiti atau jumlah memang tidak sebanyak itu, tapi gue ngerasain justru yang sekarang intimate adalah teman-teman yang lebih esensial. Jadi ketika ketemu, ketika ngobrol itu menurut gue lebih berkualitas. Jadi quality over quantity. Sering banget emang denger soal pertemanan di usia 30-an atau sebenarnya secara general semakin kita beranjak usia, katanya sih circle friendship-nya itu semakin mengerucut. Mungkin sempit bahasa yang cukup konotasinya negatif ya. Lebih ke pertemanan di usia 30-an semakin mengerucut. Yang tadi mungkin lo bilang secara kualitas lebih ada faedahnya kalau kita ngomongnya ya, daripada banyak-banyakan followers, banyak-banyakan friends di Facebook. Masih zaman gak sih main Facebook? Masih dong. Gue masih sih. Masih kok. Kita boomer ya, generasi boomer. Ada meme-nya. Apa tuh? Gambarnya segitiga gini. Di bawah nih yang paling lebar ya kan, segitiga kan bawahnya paling lebar. Itu di usia mungkin belasan remaja. Temennya banyak pas kuliah. Di setiap gang, di setiap organisasi, OSIS, BEM ada temennya gitu kan. Makin kesini, makin ke atas mengerucut nih, makin kecil. Temenannya sama kucing, sama pet. Tapi bener, karena gue bilang my pet is my best friend. Ada benernya juga. Ada juga yang sama tanaman. Sama anak-anak hijauku, anak-anak dedaunanku. Quality over quantity. Jumlah tidak begitu matters ya. Jumlah tidak begitu berarti sekarang soal followers, subscribers, likes dan lain-lain. Kenapa ya kira-kira pertemanan di usia 30-an atau bahkan pertemanan semakin usia kita berlanjut itu semakin mengerucut? Kira-kira menurut lo kenapa? Kalau gue sih lebih ngelihat interest. Interestnya mungkin udah nggak selalu sama. Kan semua orang juga tumbuh, mungkin ketika kita masih sering intens ngobrol atau ketemu dengan teman itu masih ada satu interest yang mengikat, satu obrolan, satu hobi, apapun itu, satu obrolan lah ibaratnya yang mengikat, jadi masih bisa terkoneksi. Makin kesini sama-sama tumbuh, sudah beda interest, bisa jadi kesibukan juga nomor satu. Mungkin dia juga ketemu circle pertemanan lain yang interestnya lebih kena ke dia, kita pun begitu. Jadi ya begitulah, makin ke ujung ketemu siapa nih, ibaratnya tersaring dengan sendirinya. Kita cocoknya ngobrolnya jangka panjang sama siapa, makin ke atas makin ketemu. Tapi sebenarnya bukan berarti nggak temenan lagi, bukan itu poinnya. Lebih ke ya kita tetap temenan sama dia, tapi mungkin intensinya berkurang. Intensitivitasnya ya. Iya, benar. betul. Oke. Iya sih. Jadi soal interest tadi lo sempet sebut kesibukannya udah berbeda-beda. Betul. Mungkin kalau dulu karena satu sekolah ya, bayangin satu sekolah tuh bisa sampai ratusan orang, semuanya temen gue, ya kan? 3 tahun deh kalau SMA 3 tahun, kuliah 4 tahunan, 5 tahun ya kan? Iya, teman kuliah semuanya kenal gitu. Tapi benar sih, bukan berarti mengerucut itu berarti kita memangkas teman-teman kita yang lama. Tapi maksudnya adalah mengkotak-kotakan, can I say that? Mengkategorikan. Tapi mungkin bisa melihatnya sebagai, kalau di Facebook nih ya, ada namanya acquaintance. Beneran deh, di Facebook tuh ada tuh. Iya bener. Ada filter orangnya kan. Bener kok. Acquaintance yang mana artinya mungkin kenalan. Jadi hanya sekedar pernah kenal, mungkin ketemu 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali ketemu di acara, tapi bukan berarti orang yang biasa kita ajak ngobrol ketika kita sedang susah, suka ya, duka. Curhat itu enggak ya, heart to heartnya ya. Heart to heart. Curhatan. Tadi ada acquaintance, ada juga friends yang betul-betul friends. Mungkin ada teman lama, teman zaman kecil,
juga ada juga yang sekarang teman tetangga nih, apalagi yang udah usia 30-an kan biasanya udah banyak yang berkeluarga, tinggal di rumah, udah nggak sama orang tua lagi gitu kan, pasti nenangga nih, itu udah nambah lagi temennya. Ibu-ibu komplek, bapak-bapak komplek, kakak-kakak, mas-mas, mbak komplek. Nambah. Ada juga kolega ya, kalau kolega juga ada. Kolega tuh temen sepekerjaan ya. Iya, satu karir. Oke, ngomongin friendship tadi, balik lagi mengerucut berkualitas. Gue jadi inget dulu banget waktu gue sekolah, ada guru gue yang pernah ngomong ke kelas bahwa pertemanan itu ada asasnya, asas manfaat. Di situ gue kaget. Gue sama teman-teman gue kaget, pertemanan kok pakai asas manfaat sih? Kayaknya negatif gitu ya, kayaknya konotasinya negatif kok. Istilahnya kalau anak zaman sekarang bilangnya lo cuman ke gue kalau ada maunya gitu. Tapi semakin dewasa, gue pikir mungkin angle kita melihat asas manfaat itu apa. Ada artikel dari tirto.id yang mungkin nanti bisa dikasih lihat ya. Yang bilang bahwa sejak usia 25-an itu ternyata secara pertemanan kita semakin memilah-milih siapa sih yang bisa kita jadikan close friend. Mungkin apa ya kalau bahasa lo, circle 1 apa sih namanya? Iya, circle 1 gue nyebutnya, ring 1. Ring 1, kayak ring 2, ring 1, ring 2. Betul. Gitu ya. Jadi ring 1 mungkin yang lo bisa cerita tentang hal ini, topik ini, isu ini yang mungkin lebih intimate ke diri lo, keluarga lo, permasalahan personal, mungkin finansial. Ring kedua mungkin ngomong tentang hal yang lain seperti mungkin cita-cita, karir dan lain-lain. Ring 3, 4 dan 5 dan seterusnya itu udah beda-beda lagi. Ketika kita ngomong asas manfaat, mungkin di situ ya artinya. Kalau temannya bermanfaat, yang ingin kita tekankan adalah kalau dua-duanya saling memberikan manfaat, dalam artian tidak merugikan satu sama lain. Okay. Jadi misalnya manfaatnya gini, kalau gue curhat ke lo juga mendengarkan dan memberikan nasihat yang baik gitu ya, konstruktif, criticism katanya ya, kritik yang membangun. Tapi kalau misalkan pertemanannya gue cerita terus lo ya kayak, udahlah, itu mungkin kayaknya jadi kayak kok cuma satu arah paham, secara manfaat lo kita nggak bermanfaat nih. Lo juga yang mungkin lagi pengen curhat jadi kayak ngerasa disurprise emosinya. Iya, betul paham. Gue sih setuju. Tadi pas lo ngomong soal azas manfaat, gue pun ngerasa kayak kok terlalu negatif nih kalimat. Tapi setelah dijelasin, setelah gue pikir sambil lo ngomong, iya juga ya. Karena kalau nggak bermanfaat, buat apa dong? Sekarang kayak ya lo melakukan, nggak usah pertemanan. Dalam kehidupan sehari-hari apa yang lo lakukan harus sesuatu yang bermanfaat, dan menurut gue itu nggak ada salahnya. Manfaat kan nggak harus melulu soal materi ya, bisa jadi kayak lo nyaman ngobrol karena kita misalnya ngobrolin soal YouTube, nyambung nih sama lo, berarti kan lo misalnya lebih paham, gue masih kurang paham, berarti kan ada manfaat yang sebenarnya pengen gue petik dari lo, ya kan? Dan lo dengan sukarela memberikan ilmu itu ke gue. Wah, contohnya nih, Tera itu paling males googling. Padahal segampang itu mencari tahu informasi ya. Nih, tolong. Dan dia suka memanfaatkan gue sebagai, Ras tolong cariin dong informasi tentang ini, tentang vaksin. Contohnya satu, gimana ya gue bisa dapat vaksin ini? Terus segampang gue googling gitu, langsung dapat. Ya kalau gue nggak bermanfaat, gue kayak bilang ya lu cari aja sendiri, gitu kan. Ini case aja ya, berarti sebenarnya ya inilah manfaatnya lu sebagai temen gue bilang gitu. Cepet banget nyari informasi. Nah itu contoh. Nah tapi Ras, banyak nih sekarang orang ngomong toxic relationship, racun, madu atau racun. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Toxic friendship. Nah, gimana tuh ketika friendship dibilang ada toksiknya itu gimana tuh? Menurut gue ada banyak mungkin orang lain pasti beda-beda sih pengalamannya. Ketika ngomong toxic friendship, mungkin ya itu sedang tidak bisa bermanfaat untuk satu sama lain. Kondisinya lagi nggak bisa ngasih energi positif. Ya, itu tuh positive vibe kalau kata anak zaman sekarang kan. Jadi vibe-nya lagi negatif aja gitu. Ya jadi sulit juga ketika anggapannya, kita juga pernah loh kayak gitu,
spill the tea nggak nih? Istilah gini, pertemanan ketika kita ngomong toxic, menurut gue pribadi tidak mungkin stuck di selalu toxic. If that's the case, mungkin orangnya perlu refleksi diri gitu kan. Karena bisa jadi ketika sesuatu friendship itu jadi toxic, itu mungkin karena situasinya sedang tidak kondusif seperti Tidak tadi lo kondusif, bilang. yes. Jadi berdampak ke diri dia, akhirnya energi negatifnya keluar dan ngasih vibe-nya ke orang di sekitar dia gitu kali ya. Istilahnya kan kita kalau ngomongin soal curhat, untuk perempuan mungkin lebih gampang kita sering curhat ya. Ini kita mungkin sedikit mencolek membahas topik mental health and well-being, karena kesehatan mental itu cukup banyak yang berfokus pada suppress emosi yang ditekan, tidak boleh dikeluarkan gitu. Nah, kalau perempuan, kalau cewek, pertemanan di antara cewek-cewek kita nih segampang itu bisa curhat gitu loh. Kalau mungkin kalau di laki-laki atau di gender lainnya itu mungkin nggak bisa sebebas seekspresif itu. Nah itu ketika kita ngomong curhat, biasanya salah satu jadi wadahnya nih, jadi tempat sampahnya. Kayak contohnya nih, gue sering banget curhat ke Tera. Tera ini tempat sampah. Kadang-kadang ya emang dia nggak usah ngomong apa-apa, emang cukup kayak Ngedengerin Oke. atau gini. Gitu aja kadang-kadang, karena kadang-kadang kita cuma ingin meluapkan emosi. Nah, yang masalah adalah ketika orang yang kita lagi jadiin tempat sampah itu juga mereka butuh kita sebagai tempat sampah, tapi dua-duanya lagi gontok-gontokan. Nah, kayaknya itu yang kemudian bisa jadi salah satu contoh toxic friendship. Ibaratnya tempat sampah nih ya. Nih lu mau naruh sampah lagi, tapi sampahnya udah penuh, akhirnya sampahnya keluar-luar. Nah, jadinya bau negatif kan, kemana-mana deh tuh vibe-nya. Kurang lebih gitu analoginya. Tapi Gitu. ini temporary, bisa jadi temporary ya. Nggak selamanya seseorang itu selalu jadi toxic. Bisa jadi sebulan 2 bulan toxic, abis itu dia self reflection, terus jadi better lagi. Atau kalau emang dia selalu jadi toxic, ya udah harus berarti ada yang salah dengan dia, nggak usah ditemenin. Ya maksud gue, lo juga mesti mikirin diri lo. Ketika lo ketemu seseorang yang emang toksik melulu buat lo, ya kan lo juga mesti sayang sama diri lo, ya nggak sih? Ya berteman lah sama seseorang yang emang ngasih manfaat, yang selalu support lo, yang memang mengapresiasi, bukan lebay ya, bukan cari muka, tapi memang apresiasi penting nggak sih buat diri? Validasi. Gue baru belajar kata itu kemarin. Jadi selama ini gue ngomongnya adalah assurance. Tapi assurance itu kan self assurance. Tapi sebetulnya kata yang lebih tepat adalah validasi. Kadang-kadang kita itu butuh, bukan kadang ya, sering sekali kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita perlu di remind dan kita perlu dikasih validasi bahwa apa yang kita lakukan sudah benar nih. Nah, pertemanan yang untuk sehat. Gue di usia 30-an ya, menurut gue pertemanan yang sehat adalah seperti itu. Dikasih validasi, if I did some things that is wrong, you will say to my face that it's wrong itu. Atau kayak kalau, tapi nggak cuma itu doang, nggak cuma dibilangin lo salah gitu. Kalau bener pun iya apresiasi. Nanti kita jadi Raisa, aku serba salah gitu kan. Gitu bukan sih lagunya? Semua serba salah. Serba salah. Tapi validasi kalau itu bagus dan benar juga divalidasi. Harus divalidasi. Diapresiasi. Bukan lebay ya, maksud gue kadang-kadang ada orang yang bilang, ih lebay amat sih. Kayak oh my god bagus banget kamu, hahaha, oke beb, hahaha gitu kan. Nggak gitu salah juga sih. Tapi kalau terus-terusan jadi kayak lo kayak nggak genuine. Iya, benar. Jadi validasi dan apresiasi juga penting di sebuah relationship yang friendship. Ya, sebetulnya kita ngomongin validasi, apresiasi ini nggak hubungan antara dua manusia sih atau lebih. Ya kan, jadi mungkin nggak hanya friendship tapi juga relationship gitu. Kita balik lagi jadi ke episode 1 dan 2 kita ngomongin relationship. Tapi sebetulnya relationship kan general. Betul, nggak sekali. selalu soal si cewek sama si cowok yang punya ikatan cinta, tapi juga pertemanan. Tidak harus dua pasangan yang saling mencintai kan, bisa aja pertemanan. Tapi di luar tadi menurut gue adanya toxic itu tidak terlepas dari satu faktor nih. Ini semua relationship itu saling menghargai, gitu. Ya mungkin toxic by condition, tapi balik lagi saling menghargai itu menurut gue kunci sih di any relationship. Rara usianya lebih muda,
gue terpaut 6 tahun ya, 7 tahun 10. 20. Tapi maksud gue nggak hilang respect walaupun usianya lebih muda gitu. Dan menurut gue itu hal yang sulit kalau orang ngerasa lebih tua, lebih senior. Ya gue tahu segala hal, terus ngerasa kayak ya lo lebih muda, lo nggak tahu apa-apa. Tapi buktinya gue selalu minta tolong sama dia dan gue akuin cepet gitu loh. Likewise sih, kadang-kadang anak muda suka meng-underestimate orang yang sudah lebih senior. Kayak seakan-akan lo tahu apa sih hidup gue, lo tahu apa sih? Ya lo lebih tua tapi lo tahu apa sih? Nah itu kita tuh sering banget melakukan hal itu. Tanpa bermaksud menggurui, gue pun masih sambil belajar untuk melakukan hal itu ya. Menghargai orang lain itu tidak mudah. Apalagi zaman pandemi, human interaction ya, interaksi dengan manusia lain itu minim banget, sangat limited, cuman lewat virtual aja. Ini kita beruntung karena kita berdua udah sama-sama vaksin, udah sama-sama tes, udah clear lah, insya Allah ya kan. Toxic friendship, ada lagi nggak sih selain kita ngomongin asas manfaat? Kalau udah terjebak di toxic sih menurut gue, kadang-kadang orang kayak gimana ya gitu. Lo pernah ngalamin, terus lo gimana, apa yang lo lakuin gitu? Toxic friendship, ya burn bridges aja akhirnya sih. Waduh, gue langsung ngomong gitu. Burn bridges apa sih artinya? Bakar jembatannya. Jadi ghosting kali ya, itu kalau anak zaman sekarang ya udah cut the friendship gitu loh. Lagi-lagi bukan bermaksud kita memotong atau kotak-kotakan, mengeliminasi orang-orang yang pernah baik sama kita, tapi for your own sake, for your own mental health, for my own mental health, kayaknya lebih baik gue kembali ya, mungkin gara-gara pandemi, memprioritaskan hal-hal yang lebih esensial. Ya. Episode 1. Oke, jadi langsung bakar jembatan gitu ya. Mungkin itu bukan hal yang terbaik ya yang dilakukan. Tapi lo wait and see nggak? Oh mungkin nanti vibe-nya jadi positif lagi. Ya, kayaknya sering kali malah gue yang ngerasa gue yang toksik. Mungkin ya. Mungkin. Kenapa kita selalu mikir orang lain yang toksik? Jangan-jangan kita yang toksik. Ya, kadang-kadang mungkin kita yang lagi tidak ada di situasi yang terbaik. Gue punya pengakuan dosa nih. Gue sering banget ghosting temen gue sih. Semakin dewasa ini, mungkin lo sering paham ya, kayak Raras hilang nih seminggu gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah. Jadi yang di ghosting bukan cuma gebetan ya, jangan sedih. Raras ghostingin temen. Kayaknya kita sering gitu sih, sebagai ghosting as in lagi tidak bisa mengangkat telepon, lagi nggak bisa balas WhatsApp, chat dan lain-lain. Itu karena I am dealing with my own situation. Gue lagi mencoba mengendalikan hidup gue sendiri. Karena istilahnya gue jujur, kadang-kadang kan kita suka di-motivation ya. Di usia 30-an mungkin kadang-kadang sampai pikiran kayak gini, gue udah belum sih mencapai hal-hal yang seharusnya orang di usia gue itu sudah capai. Kadang-kadang suka gitu tuh, suka comparison sama orang di Instagram, di sosial media. Nah, karena ada comparison itu yang mana kurang baik juga ya mungkin untuk di mental health kita. Gue jadinya suka malu kalau misalkan ditanya sama teman, sesimpel orang tanya, "Ras, apa kabar?" Gue sampai nggak bisa jawab karena gue nggak lagi baik-baik aja. Kapan-kapan boleh seru nih kita bahas soal mental health. Aduh, tapi kita nggak bisa ngomong berdua kalau itu. Kita mungkin kita harus bawa seseorang yang emang supaya lebih bermanfaat gitu buat teman-teman ya. Terus soal mental health tadi, kalau sampai sesimpel ditanya how are you, apa kabar, gue sampai nggak bisa jawab. Terus teman gue kan jadinya berpikir, kenapa ya gue nggak dijawab-jawab? Ini kok agak toxic friendshipnya gitu kan, Raras ini kenapa? Apalagi sih? Lagi pandemik gini, kenapa kok nggak jawab? Jangan, amit-amit, jangan sampai. Dan sering banget gue kayak gitu sampai akhirnya mungkin baru 6 bulan kemudian atau bahkan baru 1 tahun kemudian di saat gue siap, gue akhirnya bilang. Tapi memang soal balik lagi ngomongin ke toxic friendship, mungkin kita harus juga refleksi diri. Apakah jangan kita yang bikin toxic situationnya gitu bisa kan? Bisa jadi. Toxic friendship tuh ini banget sih lagi sering diomongin. Lo pernah nggak? Ya karena tadi lo bilang jangan-jangan kita toksiknya, gue jadi mikir jangan-jangan gue toksiknya ya. Sekarang gue memfilter. Semua orang sekarang udah sadar pentingnya
self love, mental health gitu kan. Jadi setuju sih gue, kalau nggak ada manfaatnya dan cuma akan bikin susah hidup gue, ya gue nggak akan ibaratnya gue nggak akan melakukan interaksi yang intens sama si teman ini gitu. Toh itu akan dengan sendirinya ini sih terfilter gitu. Kalau sekarang ya kolega, of course ya, karena kan itu ada azas manfaat dong kolega, jujur ya lah kan kerjaan. Terus ya seperti gue ngobrol sama lo ada azas manfaatnya, minta tolong googlingin sesuatu. Ya beberapa teman yang lain pasti ada sangkutan kesamaan interest dan lain-lain ya, karena kan kalau lo nggak ngomongin interest di zaman pandemik gini, pusing gak sih? Lo cuma ngomongin kerjaan misalnya, sesuatu yang menyenangkan juga kan perlu teman untuk share, perlu teman untuk bahas gitu. Jadi sekarang gue memang memfilter. Jadi memang yang esensial aja, termasuk teman-teman pun yang esensial aja untuk hidup gue, yang memang gue tetap jalin. Tidak bermaksud mengkotak-kotakan. At the end lo akan paham ini sih ketika lo udah di kondisi 30-an, udah mengalami banyak situasi, banyak dikecewakan oleh relationship. Nah, akhirnya membuat gue sekarang lumayan picky untuk siapa yang boleh masuk ke circle satu gue. Ibaratnya kalau di Instagram mah close friend, sobat close friendku. Ya kurang lebih tadi gambaran gue soal persirkelan di, kalau itu gue ya ada circle-circle-nya. Kenapa ya? Karena gue ada pengalaman pahit juga sih Ras di pertemanan gitu. So mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman soal toxic friendship ini dan gimana akhirnya kalian mengatasi itu, apakah sama kayak Raras, cut aja pertemanannya, atau ya wait and see, mungkin nanti dia berubah jadi personality yang lebih baik. Monggo di-share teman-teman, jadi kita bisa saling berbagi. Kalau gue boleh simpulkan, dari pertemanan di usia 30-an memang semakin mengerucut. Atau bisa dibilang quality over quantity. Jumlah tidak berarti lagi, yang lebih berarti kualitas pertemanannya. Mungkin didasari 3 faktor sih. Yang pertama, skala prioritas orang sudah beda-beda. Jadi ada yang sudah berkeluarga, jadi harus prioritasnya lebih banyak ke keluarganya, atau ke pekerjaannya, atau ke pasangannya. Yang kedua mungkin soal kesibukan masing-masing. Kegiatannya, aktivitasnya sudah beda-beda, jadwalnya juga sulit, ketemu jadwalnya sulit. That doesn't mean mereka nggak mau temenan lagi sama kita, atau kita nggak mau lagi temenan sama teman-teman kita ya, cuman emang jadwalnya sulit, jadwalnya susah. Iya. Kalau yang ketiga apa menurut lo? Trauma, pengalaman pahit gitu. Akhirnya seseorang jadi lumayan picky nih untuk masukin seseorang di kehidupan, di circle mereka untuk berteman sih. Itu banyak sih yang terjadi kayak gitu. Menurut artikel tirto.id yang nanti kita akan taruh di description, usia 25-an ke atas orang-orang cenderung melihat pertemanan itu seperti relationship. Jadi mengeliminasi mana yang penting, mana yang sudah nggak penting. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Komen di kolom komentar kita. Kayaknya itu aja episode kali ini ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan please consider subscribe to our YouTube channel kalau kalian merasa obrolan kita ini bisa menemani hari-hari kalian. Thank you again for watching. See you. Bye.